Jadi ini ada dua ya. Satu, ada hak Allah terhadap manusia, ada hak manusia terhadap Allah. Allah punya hak terhadap manusia, manusia pun punya hak terhadap Allah. Tapi yang pertama dulu, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. An Mu'adz bin Jabal qala, dari Mu'adz bin Jabal mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, hai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Apa engkau tahu apa hak Allah terhadap manusia? Nah, gitu ya. Qala, Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini cara jawaban sahabat kalau ditanya ke Nabi tentang sesuatu yang tidak pantas untuk mengajukan sesuatu yang ia tahu, yang ia anggap bahwa Rasulnya lah yang lebih utama untuk menerangkan. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Apa engkau tahu apa hak Allah kepada manusia? Hak Allah terhadap manusia. Qala, Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Nabi mengatakan, an ya'buduhu, mereka wajib beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan mereka menyekutukan kepada Allah syai'an dengan sesuatu. Satu, atadri ma haqquhum alaihi, apa engkau tahu apa hak mereka manusia alaihi terhadap Allah? Qala, Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Mun urang mah nyangaakeun gitulah. Kumaha sahehna we nyangaakeun. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi mengatakan, an la yu'adzibahum, agar ia tidak menyiksa mereka. Itulah hak manusia. Punya hak untuk Allah tidak mengadab mereka dengan syarat satu, an ya'buduhu, kedua, wala yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan kepadanya. Bila mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengannya dengan sesuatu, maka hak mereka itu adalah Allah tidak akan menyiksa mereka. Jadi ini ada dua ya. Satu, ada hak Allah terhadap manusia, ada hak manusia terhadap Allah. Allah punya hak terhadap manusia, manusia pun punya hak terhadap Allah. Tapi yang pertama dulu, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan terhadap Allah syai'an dengan sesuatu. Apabila ini dilaksanakan, maka manusia punya hak untuk Allah tidak menyiksanya. An la yu'adzibahu. Di sini bahasanya wala yusyriku bihi syai'an. Kata-kata syai'an teh nanti ada dua ya.
ada wala yusyrik bi ibadati ahadan, aya nu ahadan. Eta mah surat Kahfi, itu lain lagi masalahnya. Ini yusyrik bi syai'an teh kieu. Nu disebut syai'an teh satu manusia yang dipertuhankan, mempertuhankan manusia, itu yang pertama. Kedua, mempertuhankan bumi. Yang ketiga, mempertuhankan langit. Yang keempat, mempertuhankan apa-apa yang tumbuh di bumi, termasuk binatang dan sebagainya. Maka di situ disebut nate antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Tayatan sebut niddan andan teh eta. Disebut andan teh jama' tina niddun, yaitu mempertuhankan salah satu di antara makhluk yang tersebut itu. Satu manusia, dua bumi, ketiga langit, keempat naon tah air. Nah, surat Al-Baqarah ayat 20. Kan di akhirnya pala taj'alu lillahi andadan. Kamu jangan menjadikan bagi Allah andadan, yaitu salah satu di antara yang tersebut itu. Wa antum ta'lamun, dengan alasan-alasan seperti ini, apabila kamu menyembah salah satu di antara makhluk itu, kamu akan tahu bahwa itu adalah salah. Wa antum ta'lamun teh, padahal kamu tahu bahwa itu salah berdasarkan alasan yang tadi. Nah, kemudian untuk melaksanakan ayat ini, yaitu wajib beriman kepada Rasul yang menewahyu, yaitu ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, terus sampai kepada wa ilam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar lati waquduha nas wal hijar uidat lil kafir. Jadi nu disebut kafir teh balik deui karena dua ayat mimiti. Eta surat syai'an teh salah satu di antara yang tersebut itu. Kalau dalam surat Kahfi nanti malah yusyrik mengharapkan rahmat Allah, man kana ya naon yarju, man kana yarju liqa rabbi fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jadi nyontoh Nabi itu berdasarkan dalil. Kita yakin bahwa Nabi itu Rasul, Nabi itu menerima wahyu. Jadi yang kita laksanakan itu adalah mengikuti wahyu karena kita yakin bahwa Muhammad itu Rasul. Ta'ahadan ya. Jadi jangankan kepada ulama atau kepada wali ya, sahabat saja bukan dalil. Jadi kalau pakai pikiran Hasan ya, ngan luhur teh gitulah keur umum mah. Hasan mah mengatakan sebetulnya hadis saja bukan dalil. Keur Hasan, keur tingkat Hasan mah. Mengapa? Karena hadis itu adalah penjelas untuk Quran. Karena itu setiap kata-kata Nabi, amal Nabi, persetujuan Nabi terhadap kata dan tindakan sahabat mesti ada pembenarnya di Quran. Tetapnya dalil Quran. Kemudian dijelaskan oleh sunnah. Tetapi dengan pikiran seperti itu ada resiko tinggi. Resiko tingginya apa? Yaitu bila ibadah
yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, berarti ibadah itu bukan yang dimaksud oleh Quran. Oh, jadi gitu kesimpulannya. Karena nanti ini dalil Hasan ya yang saya pahami. Karena nanti Nabi pun akan dihisab. Sudahkah disampaikan atau tidak? Semua Nabi pun akan dihisab. Dan umatnya dihisab, disaksikan oleh Nabi itu. Jadi Nabi dihisab. Dina surat Al-Maidah nonton. Pakai idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana hebatnya nanti satu hari apabila bagi setiap umat itu dihadirkan saksi-saksinya. Wajib Nabi ka ala haulai syahida, dan nanti Muhammad SAW akan dihadirkan untuk menjadi saksi bagi semua umat. Karena Quran mencakup keseluruhan. Misalnya contohnya ya, misalnya Nabi siapa yang dikeup teh? Nabi Nuh. Nuh itu akan ditanya. Umat Nabi Nuh ditanya, "Mengapa kamu kufur? Mengapa kamu tidak beriman?" Maka mereka menjawab, "Ma ja'ana min nadhir." Tidak pernah datang kepada kami seorang pun yang memberikan ancaman. Eta teh umat Nabi Nuh di hadapan Nabi Nuh. Nah kemudian, wahai Nuh, apa alasanmu bahwa engkau sudah menyampaikan kepada mereka? Geuning kitu tak umat maneh? Umatmu kan begitu. Tidak menerima. Berarti Nuh itu tidak menyampaikan tugas kerasulannya dengan jawaban umat itu. Maka Nuh menjawab, Muhammadun wa ummatuhu, yang menjadi saksi bahwa aku sudah menyampaikan kepada mereka adalah Muhammad dan umatnya. Itu diterangkan nanti di Quran. Kumaha umat Nabi Nuh dan seterusnya itu. Bagaimana umat Nabi yang lain, Quran menerangkan. Karena itu Nabi Muhammad SAW pun akan dihadirkan waktu nabi-nabi yang lain itu dihisab juga sebagai saksi. Jadi lamun aya minta berkah ka wali segala wali negeri bakal dihisab. Boro-boro wali nabi wae akan dihadirkan dan akan dihisab. Apakah tugasnya dilaksanakan atau tidak? Tah, eta teh ieu disebut teh nu kitu teh syai'an teh di dieu teh. Yaitu mempertuhankan manusia pertama. Di antara minta berkah. Contoh kieulah. Saya sering menerangkan contoh umum ya. Kalau ada air, biasanya tercai kopi, tercai heran. Kemudian datang kepada seseorang, minta dibacakan Fatihah. Tak kena cai teh, dibacakan. Tujuannya untuk misalnya keberkahan Fatihah melalui air itu. Apakah untuk mengobati yang sakit dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau ini untuk mengobati yang sakit menjadi obatnya naon itu? Caina atau uyup lah langsung. Ari caina mah. Kedua, atau Fatihana. Kalau Fatihana baca ku sorangan. Nah, yang jadi musyriknya itu, ini kata keras ya, yang jadi musyriknya itu, mengapa harus dibacakan orang itu?
Kenapa harus dibacakan orang itu? Nah ini ya. Kapan caina eta kene? Fatihahna eta. Tapi kenapa harus dibacakan orang itu? Tak eta anu asyirku nanti. Jadi bukan asyirku karena caina. Bukan asyirku kepada Fatihahnya, tapi asyirku terhadap manusianya yang dianggap ada kelebihan daripada yang namanya manusia. Eta mah kalau umumnya enak lah pakai dalil. Apakah di zaman Nabi pernah ada orang sakit lalu bawa air minta dibacakan Fatihah ku Nabi? Tete aya pisan dalilna. Jadi eta teh kadina mah nafsirkeun keberkahan Fatihah tuluy nyabang. Teu nyabang kana aya di rantingna kada jadi bagi jauh dari dalil yang digunakan itu. Nah, saya ulangi, kepada Mu'adz Nabi membekali, katakanlah mewasiatkan, di sana itu adalah ahlul kitab. Tah eta tah nu bakal disingarepan ku maneh ke eta ahlul kitab. Malam Rabu yang lalu sudah saya bicarakan. Itu ayat kaitannya dengan Abrahah ya. Sebagai gubernur Yaman setelah menguasai, yang diutus oleh Raja Habsyah yang beragama Kristen. Tapi dalam kitab yang masih murni ya. Nah, kemudian Mu'adz dengan bekal itu yang pertama kali ieta an yuwahhidullah, agar engkau mentauhidkan mereka. Sudah satu. Ini kan Imam Bukhari mencantumkan hadis ini untuk kitab tauhid, berbicara tentang bab-bab berkaitan dengan tauhid. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua nyambung hadis nu kahiji, yaitu Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Tidak ada kaitan, tidak ada korelasinya lah antara hadis nu kahiji jeung nu kadua dari segi waktu. Satu, mana yang lebih dulu? Apakah Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman dengan wasiat seperti ini, atau Rasulullah SAW bertanya seperti ini kepada Mu'adz? Ini tidak ada hubungan anak. Mungkin waktunya beda-beda. Pernah terjadi Nabi bertanya seperti ini, yang kemudian Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, atau Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, yang kemudian Nabi berbicara seperti ini ke Mu'adz. Melihat makna dari kedua hadis ini, maka hadis nu kadua lebih dulu. Nabi bertanya seperti itu ke Mu'adz. Mu'adz tidak menjawab, hanya dengan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Diajarkan iya. Setelah itu, ini secara mana ya? Bukan secara urutan sababul wurud, bukan. Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman dengan bekal seperti ini, yang diutamakan
untuk ahlul kitab di sana, yaitu an yuwahhidullah, utamakeun tauhidkeun heula, bereskeun heula tauhidna, yaitu untuk menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah.